Udah tahu, udah dalam karung, ya penting dia bilang ya kuningnya. Istri bos barang rongsokan ini menangis saat suaminya ditangkap polisi Tulang Bawang di rumahnya di Desa Budijaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kamis siang. Ivandi ditangkap karena jadi penadah barang curian berupa seperangkat gamelan yang terbuat dari tembaga. Dua perantara penjual gamelan curian itu bernama Tarmizi dan Untung Budiono turut ditangkap. Gamelan yang dibeli tersangka itu sebelumnya dicuri oleh Juantra yang ditangkap lebih awal oleh polisi di tempat persembunyiannya di Jakarta. Gamelan dicuri dari pura atau tempat ibadah umat Hindu Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Kami mengamankan pelaku tersebut di wilayah DKI Jakarta. Setelah itu kami melakukan pengembangan. Pada saat pengembangan kami menemukan tersangka lain, yakni berjumlah 3 orang, yang mana selaku penadah barang curian. Gamelan curian itu telah terjual bersamaan dengan barang rongsokan lain. Dari penangkapan ini, polisi menyita 7 dudukan gamelan yang hilang. Enam gamelan, tapi isinya sekitar 50-an lebih, kurang lebih. Kalau kerugian rupiahnya berapa juta? Kalau dulu belinya masih 50 juta. Zaman dulu tahun 50 itu per satu atau semuanya? Semuanya. Kerugian korban mencapai 50 juta rupiah. Atas perbuatannya, pencuri serta para penadah gamelan curian ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang anggota kawanan perampok bernama Joni Ardiansyah ditangkap polisi sektor Penanggahan Lampung Selatan Kamis siang. 2 teman Joni masih buron. Joni dan 2 temannya merampok mobil pickup di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Selatan pada Rabu malam. Mereka yang mengendarai motor membuntuti mobil korban sejak baru keluar dari Pelabuhan Bakauheni. Di jalan sepi, mobil diadang dan digiring ke terminal agribisnis Lampung Selatan. Di tempat itulah uang hampir 1 juta rupiah dan 2 ponsel korban dilucuti perampok. Tersangka mengancam korban akan ditusuk dengan gunting dan obeng. Kalau yang digunakan para pelaku ada obeng, kemudian ada gunting. Namun ke obeng masih dalam pencarian kami dan kemudian untuk gunting sudah berhasil kami amankan. Jadi hasil uang ini dibagi 3 ya. Hasilnya informasinya ada yang untuk bayar kontrakan, kemudian dilanjutkan untuk poya-poya juga. 2 teman Joni yang telah diketahui identitasnya oleh polisi masih dalam pengejaran. Atas perbuatannya, Joni terancam hukuman 9 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang pelaku eksibisionisme atau pamer kemaluan kepada orang lain ditangkap polisi Polres Lampung Utara Kamis siang. Tersangka berinisial BS, warga Kelapa 7, Kota Bumi Selatan. BS ditangkap setelah dilaporkan oleh sejumlah tetangganya ke polisi. BS kerap memamerkan alat kelaminnya pada anak-anak perempuan tetangganya. Keluarga korban resah atas ulah tidak senonoh BS dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi para korban. Jadi tersangka itu baru mengaku bahwa dia baru menikah setelah dia berumur 45 tahun. Dari kecil hingga sebelum nikah dia biasa melampiaskan keinginannya dengan cara menangis. Dan anehnya dari pelaku ini, setiap kali dia mendengar suara itu dari anak, dari orang gadis, bukan ibu-ibu, dia akan muncul hasrat seksualnya. Dalam pemeriksaan polisi, BS mengakui perbuatannya. Polisi menjerat BS dengan undang-undang tentang pornografi. Ancaman hukumannya hingga 10 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Jalan Desa Heni Arong, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat rusak. Sepanjang jalan banyak lubang dan batu besar menganga yang membahayakan pengendara.
Ini karena aspal pada lapisan jalan sebagian besar telah terkelupas. Meski sebagian melewati perkebunan, jalan ini satu-satunya jalur warga untuk keluar masuk desa. Pengendara motor harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan ini. Jalan menanjak dan menurun jadi licin saat hujan yang rawan menyebabkan kecelakaan. Menurut warga, jalan sepanjang 3 km ini pernah diperbaiki 4 tahun lalu, namun hanya sepanjang 80 meter yang diperbaiki. Warga mendesak pemerintah daerah dan desa segera memperbaiki jalan sebelum jatuh korban jiwa. Ini jalannya, Bu. Seumur-umur hidup ini rusak terus. Belum pernah ada perbaikan, Bu ya? Ya, udah diperbaiki tapi tipis ini nih. Rusak lagi, nggak lama rusak lagi. Dari perbatasan Haniarong sampai ke Kedu. Ke Kedu itu di Pekon mana, Bu? Di Pekon Ujung. Pemerintah Lampung Barat didesak warga segera memperbaiki jalan sebelum jatuh korban jiwa. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.